Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita memulai ibadah, mari perkatakan bersama Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat menangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung, kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lampahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom saudara, saya yakin kita semua umat Tuhan di GBI Jalan Gatot Subroto sudah menerima pesan Tuhan bahwa tahun 2022 ini adalah tahun paradigma yang baru atau the year of a new paradigm. Kali ini kita akan sama-sama membahas tentang paradigma baru dalam 7 gunung. Namun sebelum itu, mari sama-sama kita pahami arti dari paradigma itu sendiri. Paradigma menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu model atau contoh yang juga berarti kerangka berpikir. Setelah kita mengetahui arti kata paradigma, pasti timbul kembali pertanyaan dari dalam diri kita. Paradigma baru di dalam hal apa sajakah yang harus terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Di dalam 2 Samuel pasal 6, kita membaca bagaimana Daud membawa tabut Allah yang melambangkan kehadiran Allah ke Yerusalem. Pada saat itu, Daud mengalami berbagai peristiwa yang mengubahkan paradigmanya dalam hal penyembahan kepada Allah. Ibadah kepada Tuhan dijadikan sebagai prioritas paling utama di Israel dan kota Yerusalem, tempat tabut Tuhan berada menjadi pusat penyembahan sekaligus ibu kota Israel. Perubahan paradigma di dalam penyembahan kepada Tuhan ini dapat menjadi suatu acuan bahwa perubahan paradigma pun dapat terjadi di segala aspek kehidupan orang percaya. Apabila kita baca di awal penciptaan, Tuhan menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Allah agar manusia dapat menguasai dan mengelola Taman Eden sambil menikmati hubungan yang intim dengan Allah. Hal ini dikenal dengan creation mandate atau mandat penciptaan. Dengan adanya mandat ini, manusia, secara khusus orang percaya, diperintahkan untuk menguasai bidang-bidang kehidupan dengan cara memberikan dampak sosial di bumi ini. Lalu, pada bidang apa sajakah kita perlu memberikan dampak? Sekitar tahun 1975, Dr. Bill Bright, pendiri dari gerakan kampus Crusade for Christ, dan Loren Cunningham, pendiri dari Youth with a Mission, mendapat pewahyuan dari Tuhan tentang bidang-bidang yang perlu diberi dampak oleh orang-orang percaya, yang dikenal dengan istilah The Seven Mountains of Influence atau 7 gunung pengaruh.
Bidang-bidang ini adalah arts and entertainment, business, church, development of the poor, education, family, dan government. Apakah ada kaitannya antara Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem dengan ketujuh gunung tersebut? Jawabannya adalah ada. Saudara terkasih, pada saat Daud membawa tabut perjanjian Allah ke Yerusalem, selain merestorasi bentuk penyembahan kepada Tuhan, Daud juga memperbarui bidang-bidang kehidupan lain, yaitu 7 bidang kehidupan tersebut. Dalam Yesaya 43 ayat 18, Tuhan berfirman agar umatnya tidak lagi mengingat hal-hal yang dulu, termasuk kesuksesan yang pernah diraih sebelumnya. Mengapa? Karena Tuhan akan memberikan hal-hal yang baru bagi umatnya, yaitu suatu kerangka berpikir baru agar umatnya dapat memberikan dampak di dalam dunia ini. Jadi, bagaimanakah caranya agar kerangka berpikir baru atau paradigma baru ini dapat memberikan dampak bagi 7 gunung ini? Di dalam Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai dengan 7 dituliskan mengenai Stefanus, satu dari 7 orang yang dipilih oleh para rasul untuk melayani orang miskin, seorang yang penuh roh dan hikmat. Stefanus tidak dipilih untuk mengajarkan firman atau memberitakan Injil, tetapi Tuhan memakai Stefanus secara luar biasa saat dia melayani orang-orang miskin itu. Dari kisah Stefanus, kita pelajari bahwa kita dapat membuat suatu restorasi dalam bidang di mana kita ditempatkan saat kita berjalan dalam kuasa Roh Kudus. Dengan kuasanya, sama seperti Daud membawa tabut Allah ke Yerusalem, kita juga dipakai untuk membawa hadirat Allah dalam setiap bidang kehidupan yang kita geluti. Artinya, kita menghadirkan doa, pujian, penyembahan, dan mengimpartasikan nilai kerajaan Allah atau membawa otoritas yang disertai hikmat ilahi di marketplace. Di era Pentakosta ketiga saat ini, kita percaya bahwa Roh Kudus sedang dicurahkan secara luar biasa bagi anak-anak Tuhan menjelang kedatangan Kristus yang kedua kali. Oleh sebab itu, kita percaya bahwa pemberdayaan ilahi ini bukan saja akan mempengaruhi gereja Tuhan secara khusus, tapi juga akan membawa pengaruh bagi dunia secara umum. Tuhan Yesus dalam amanat agungnya memanggil setiap orang percaya untuk menjadikan semua bangsa murid-Nya. Artinya, kita dipanggil untuk membawa hadirat Tuhan dan membawa perubahan dan pengaruh di dalam pekerjaan, keluarga, tempat pendidikan, media, dunia seni dan hiburan, pelayanan pada kaum marginal, bahkan dalam pemerintahan negara kita. Kita harus yakin bahwa melalui pemberdayaan Roh Kudus, kita diperlengkapi dan dimampukan untuk membawa perubahan, pengaruh, dan dampak di ketujuh aspek tersebut. Dengan demikian, terjadilah suatu perubahan paradigma yang akan membawa jiwa-jiwa untuk semakin mengenal pribadi Kristus. Kita percaya bahwa inilah kerinduan Tuhan, yaitu supaya kerajaannya menjadi nyata di dunia ini. Sekarang pertanyaannya, sudah siapkah kita menjadi agen perubahan paradigma baru? Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silakan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom umat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera, sukacita Tuhan turun atas kita semua. Umat Tuhan, jemaat Pos Pengumben dimanapun kalian berada. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita persiapkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyenangkan hati Tuhan. Kita naikkan pujian dan penyembahan kita kepadanya. Haleluya, haleluya. Mari kita satu dalam doa. Selamat pagi Bapa yang ada di dalam kerajaan sorga. Melalui anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kita yang hidup, kami datang di hadapan-Mu, merendahkan diri, menyerahkan segenap hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Inilah hidup kami, anak-anak-Mu Tuhan. Roh tubuh jiwa raga ini hanya untuk menyenangkan hati-Mu, hanya untuk memuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi yang indah ini, untuk anugerah-Mu, untuk kasih-Mu melimpah bagi kami.
Kami mau beribadah kepadamu Yesus. Kami mau menyembah-Mu, memuji dan memuliakan Engkau. Terima kasih Yesus. Engkau menjamah setiap kami umat-umat Tuhan yang sedang beribadah. Engkau menjamah mereka satu persatu Tuhan Yesus. Sehingga mereka boleh dipulihkan. Mereka boleh kesembuhan daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Oh Yesus Tuhan, kerinduan kami datang kepadamu, umat-umat Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Yesus. Kami mau mengagungkan Engkau, karena Engkau Tuhan kami yang patut kami sembah, kami puji, kami muliakan. Engkau Yesus Tuhan, Raja kami yang hidup. Haleluya, haleluya. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Mari umat Tuhan angkat tangan, katakan, ku sanjung Kau Yesus. Ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku sanjung Kau di tempat tinggi, sebab Engkau Imam besar agung. Ku sanjung Kau lebih dari yang lain, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan ku datang, haleluya Yesus, dan ku datang menyembah-Mu Tuhan, dan kami datang, dan ku datang menyembah-Mu Yesus. Oh, kami menyembah-Mu Yesusku. Glory, glory, haleluya. Kami datang kepadamu, kami bersujud padamu, kami menyembah Yesus Tuhan dan Raja kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Kau kami sanjung, kami muliakan. Haleluya, haleluya, glory, glory, haleluya Yesus. Yesus, hanya Kau yang layak kami sanjung. Kaulah Tuhan kami yang layak kami sembah, tinggikan dan agungkan. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih
terima kasih Yesusku. Kau Tuhan dan Raja yang berkuasa dan bertahta. Dimuliakan, angkat tanganmu. Dimuliakan, ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Dimuliakan, dimuliakan, Kau ditinggikan, Yesus Tuhan, Kau Rajaku, Kau yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku yang bertahta, yang bertahta, yang berkuasa, Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Yesus Tuhan, Kau Rajaku. Haleluya, haleluya. Glory, glory, haleluya. Yesus Tuhan, Kaulah yang bertahta, Kau yang berkuasa atas kami umat manusia. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh menyembah, memuliakan Engkau. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya Yesus. Kami mau memuji, memuliakan Engkau Tuhan. Kami mau menari, kami mau bergirang karena Tuhan Yesus, Kau selalu baik. Kau selalu ada bagi kami. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Amin. Beri sorak-sorak kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Tuhan Yesus itu sangat baik, teramat baik buat saya dan buat kita semua. Tiada berkesudahan kasih setia Tuhan, dan selalu baru rahmat-Nya bagi saya dan kita semua. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Katakan Tuhan baik, Tuhan Yesus baik. Yes, yes, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, mari umat Tuhan, katakan
pujian, hormat, syukur kami naikkan hanya bagi-Mu. Mari Bapak Ibu, lebih dalam lagi kita masuk dalam hadirat Tuhan. Berdoa syafaat, terlebih kami mendengarkan firman Tuhan. Firman yang berkuasa atas hidup. Haleluya, haleluya. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan namanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, meninggikan nama Yesus. Yang terutama di dalam hidup ini, memuliakan namanya. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Saya mau cinta Yesus. Haleluya. Kami mau cinta Engkau Yesus. Kami mau rindu bersama dengan Engkau Tuhan. Kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Jamah dan urapi setiap kami. Haleluya, haleluya. Bapa, kami bersyukur kepadamu Tuhan buat pagi hari yang indah ini Tuhan. Kau telah hadir di tengah pujian penyembahan kami. Biarlah pujian penyembahan kami boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu Tuhan. Karena Engkau Allah yang layak kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat pagi hari ini. Kami berdoa Tuhan buat bangsa kami Indonesia Tuhan. Indonesia penuh kemuliaan-Mu ya Bapa. Indonesia ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau ada Tuhan untuk bangsa ini. Paradigma yang baru Tuhan berikan bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan karena Engkau Allah yang selalu memberikan yang baru setiap hari kepada kami umat-umat-Mu yang percaya kepadamu. Terima kasih Bapa, terima kasih buat bangsa ini Tuhan. Secara khusus kami berdoa Tuhan buat presiden dan wakil presiden kami. Engkau memberkati presiden dan wakil presiden kami Tuhan. Engkau ada Tuhan untuk presiden kami Tuhan.
Kami berdoa Tuhan buat presiden kami lebih lagi. Engkau memberkati Pak Jokowi dan Ma'ruf Amin Tuhan. Engkau memberkati jajaran menteri yang ada Tuhan. Dari pusat sampai daerah Engkau memberkati. Tutup bungkus dengan darah dan kuasa-Mu Tuhan. Biarlah roh takut akan Engkau ada di tengah-tengah pemimpin bangsa kami. Sehingga Indonesia penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Pentakosta ketiga terjadi atas Indonesia. Pemulihan demi pemulihan terjadi atas bangsa ini Tuhan. Kami berdoa buat pandemi COVID-19 dengan varian-varian yang baru Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Biarlah varian ini sembuh di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat gembala sidang kami, Bapak Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo beserta 4 wakilnya. Engkau memberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Kau memberkati 4 wakilnya, Kau memberkati keluarga besar mereka. Tutup bungkus gembala sidang kami dengan darah dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami berdoa juga buat gembala kami Pak Hendro Basuki yang boleh mengembalakan kami di gereja-Mu GBI Pos Pengumben. Kau memberkati gembala kami, Kau memberkati Ibu Ipang Tuhan, Kau memberkati keluarga besar mereka. Tutup bungkus Tuhan keluarga besar gembala kami dengan darah dan kuasa-Mu. Berkat yang sama juga Tuhan turun atas wakil gembala kami Bu Rosa. Engkau memberkati Bu Rosa lebih lagi Tuhan. Engkau pakai hamba-Mu ini lebih heran dan luar biasa. Berkati Bu Rosa Tuhan, berkati anak cucu dan menantunya. Tutup bungkus juga keluarga ini dengan darah dan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami berdoa Tuhan buat jemaat GBI Pos Pengumben. Kalaupun sampai saat ini Tuhan, kami masih beribadah secara online. Tuhan hadir Tuhan untuk melawat umat-umat-Mu Pos Pengumben. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan. Inilah doa kami Tuhan buat jemaat GBI Pos Pengumben. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga buat tim pelayan-Mu hari ini. Kami berdoa Tuhan buat guru-guru sekolah minggu. Kami berdoa Tuhan buat pendoa-pendoa syafaat-Mu, aktivis semuanya, pemusik. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah pelayanan kami hari ini boleh membawa dupa yang harum di hadirat-Mu saja. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada isi hati-Mu. Engkau sudah mengutus hamba-Mu yang menyampaikan isi hati-Mu pagi hari ini Tuhan. Berkati hamba-Mu ini Tuhan. Tutup bungkus dia dengan darah dan kuasa-Mu. Apapun yang disampaikan pagi hari ini, kami percaya Tuhan, semua itu berasal daripada-Mu saja. Terima kasih Bapa. Kami sambut firman-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Tanpa terasa sudah kita lewati bulan Januari di tahun 2022. Termasuk di dalam bulan Februari. Saudara, bulan ini istimewa. Kenapa saya bilang istimewa? Tanggal 1 Januari lalu kita peringati yaitu hari yang luar biasa, tahun baru internasional. Ya. Di kemarin tanggal 1 Februari kita memperingati tahun baru orang-orang Tionghoa. Ya. Kami bersyukur dalam kesempatan ini juga kami boleh menyampaikan yaitu Sin Chun Kyong Hee Jam Hok Jam Siu, ya, Kyong Hee Fa Chai, ya, haleluya. Saudara, yang kita peringati yaitu budaya, ya, jangan salah, kita bukan agama dari nenek moyang kita, tapi ya, ini budaya. Memang kita sebagai orang Tionghoa ya punya budaya lah, ya. Tapi hati, jiwa, ya,
kita Indonesia. Amin. Itu dia. Makanya bagi orang yang memperingati kemarin, ya, saudara memperingati semua, puji Tuhan, ya. Saudara, pada pagi hari ini firman Tuhan kita buka dari yang pertama, yaitu Yohanes 6 ayat 28-29. Lalu kata mereka kepadanya, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah. Ya, demikian. Ini percakapan Tuhan Yesus, firman Tuhan. Muridnya bertanya, ya. Lalu kata mereka kepada Tuhan Yesus, apakah yang harus kami perbuat supaya kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Jadi kita sebagai pengikut Tuhan Yesus harus taat dengan pekerjaan yang Tuhan perintahkan kepada kita. Karena kita tahu kita ini mengikut Yesus, mengikut yang kita ikuti. Kalau Tuhan bilang lakukan ini, lakukan itu, lakukan. Ya, jawab Yesus kepada mereka, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia. Ya, jadi apa yang pertama kali? Percaya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita harus percaya juga bahwa apa yang Dia katakan kita lakukan. Tapi kebanyakan orang-orang Kristen bilang, kalau yang ini aku bisa lakukan, Pak, kalau yang itu tidak. Jangan. Firman Tuhan bilang, ya, yang ini kamu lakukan, yang sono juga kamu tidak boleh diabaikan. Artinya apa? Klop komplit, gak usah ditawar-tawar. Kalau saudara mengikuti apa yang Tuhan perintahkan, percayalah, kita nggak usah pakai ketakutan lagi soal makan, minum, apa, kesehatan. Tuhan peliharakan. Yang penting kita jaga tubuh kita. Bukankah tubuh kita ini adalah bait Allah? Artinya kita harus pelihara, namanya bait Allah. Ya, kita jaga, jangan kita kotorin, jangan kita melakukan yang nggak sesuai dengan firman Tuhan. Lakukan saja. Ya. Kalau kita mengikut Dia, pasti pandangannya ke depan. Karena Tuhan Yesus nggak mau kita ingat yang lalu. Lihat ke depan bersama Tuhan. Pasti saudara akan mengalami yang namanya berkat Tuhan mengalir. Soal seberapa itu mutlak Tuhan punya kuasa. Ya, jadi kita harus paham. Jangan kita ingat yang lalu. Karena yang lalu sudah berlalu. Buat apa diingat-ingat? Ya, paradigmanya baru. Berubah. Baca Yesaya 43. Ayatnya 18 sampai 21. Oke. 18, 19 aja deh. Ya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara.
Ya, haleluya. Jadi firman-Nya katakan, janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu. Mungkin menyesal atau bagaimana, percuma juga, udah berlalu. Mau diperbaiki tidak bisa. Bagaimana? Ya, di kedepannya yang seperti yang lalu itu, yang sampai dibilang menyesal, jangan lakukan itu lagi supaya tidak menyesal. Dan anak Tuhan nggak mungkin dan jangan melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan sampai 2 kali, ya. Nanti dibilang peledai nggak bakal melakukan kesalahan berkali ini. Jadi jelas maunya Tuhan kita jangan ingat yang lalu supaya kita tatap ke depan, masa depan bersama Tuhan Yesus. Saudara, kalau kita benar-benar ikut Tuhan dengan cara Tuhan, kehendak Tuhan, ya, saya sendiri sudah merasakan bagaimana perintah Tuhan kadang-kadang, kok gini Tuhan, berat. Tidak ada yang berat. Karena Tuhan tahu seberapa kekuatan kita. Tuhan beri itu. Ujian tidak akan melebihi kekuatan kita. Percayalah. Jalani saja. Kita nggak tahu di depannya itu bagaimana. Jangan saudara melihat jalan yang lurus, ujung-ujungnya maut. Nah, di sini dibilang, lihat aku hendak membuat sesuatu yang baru. Pengalaman baru bersama Tuhan Yesus. Di tahun ini, saudara akan punya pengalaman-pengalaman yang baru bersama Tuhan Yesus. Percaya. Pegang perintahnya, pegang janjinya. Ya. Pasti Tuhan memberikan apa yang terbaik bagi kita yang melakukan kehendaknya. Saudara, ya, yang sekarang sudah tumbuh, belumkah kamu mengetahuinya? Jadi sebetulnya udah ada. Ya, sebetulnya udah ada. Cuman kita belum, orang bilang nggak ngeh gitu ya. Percaya, sudah ada. Tinggal kita mulai. Ya, mulai. Tuhan akan melakukan terus. Kalau kita benar-benar dalam Dia, nggak ada namanya Tuhan mau menyengsarakan umatnya, itu nggak ada. Namun Dia yang memanggil kita kok. Bukan kita yang memilih Dia, bukan. Nggak mungkin dong. Ya, Dia panggil kita terus kita dirusak. Jadi nggak benar, nggak mungkin. Percayalah, Allah kita yang namanya Yesus luar biasa. Ya. Modalnya sering saya katakan ini, modalnya apa? Manut. Nurut. Ya, kita nggak tahu di depan kita apa. Ya. Besok apa yang terjadi, kita juga nggak tahu. Tapi kalau bersama Tuhan, besok yang terjadi bagus, hebat, itu baik, semua baik. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun. Nah, itu sulit, ya. Dan sungai-sungai di padang belantara, ya, dikerjakan manusia sulit, umpamanya. Ya, kalau sekarang zaman modern mungkin ya. Kalau zaman dulu sulit. Sudah peralatan udah banyak, tapi Tuhan bilang tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Jangan ngajari Tuhan. Karena Tuhan nanti gini ya, tolongin gini. Nggak pakai. Percaya aja.
Kalau orang percaya ya udah, kan tadi awalnya dibilang supaya kita percaya. Mudahnya percaya. Lihat nanti kalau kita ikutin percaya saja. Ada kok lagunya itu. Percaya saja, percaya saja, kan? Itu saya dulu inget-inget itu zaman masih ya ramai zaman dulu ya. Sekarang udah kena lagu-lagu baru. Jadi jelas, sering saya sampaikan juga, makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Coba baca. Filipi 3 ayat 13, 14 ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya, kita punya tujuan di depan. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Ya, kalau kita melakukan ini ada hadiahnya. Luar biasa. Ya kan? Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Melupakan apa yang telah di belakang, mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ya. Dan berlari-lari. Ya, berlari-lari pada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan sorgawi. Ya, ini hadiahnya luar biasa, panggilan sorgawi. Kita nggak usah khawatir lagi, dipanggil Tuhan setiap waktu. Semua manusia pengikut Tuhan Yesus atau siapapun dipanggil Tuhan kapan saja. Permasalahannya, sudahkah kita mempersiapkan? Ya. Sudahkah kita menabung harta di surga? Apa itu harta menabung? Yaitu kebaikan, menurut Tuhan. Itu semua kita lakukan itu untuk nanti. Percaya. Ya. Makanya kita juga melakukan apa yang dikehendaki Bapa. Jangan pakai maunya sendiri. Tuhan suruh begini, lakukan aja lah. Punya apa? Itu Tuhan punya. Seperti saya alami, saya nggak pernah megang duit M gitu. Saya alami rumah yang 600 juta 1 tahun nggak dia apa-apain. Ada orang lihat, bilang feng shui bagus, dibeli 1,5 M. Bingung saya. Tapi saya tetap ingat, ini adalah uang dari Tuhan. Saya harus tanya buat apa. Saudara punya duit segitu, terus saya macam-macam gini, curiga orang-orang, nyolong uang persembahan kayak apa. Wah, jauh saya mau melakukan begitu. Jauh ngapain? Dicurigain. Aduh, mbok ya mikir, dasarnya ada enggak saya melakukan begitu? Itulah cara Tuhan. Ya, itulah cara Tuhan. Luar biasa, nggak kepikir, saya nggak kepikir. Makanya firman Tuhan yang bilang jangan berharap kepada manusia, tertutup. Itu betul. Harap sama Tuhan. Jadi Tuhan sama memberi apa yang nggak saya beri, pikir. Ya memang karena firmannya bilang begitu. Apa yang nggak pernah kamu doakan, nggak pernah kamu pikirkan, ya semuanya akan diberikan kepada orang yang mengasihi Dia.
Kalau saudara mengasihi Tuhan Yesus, percaya, pengalaman bersama Tuhan, saya alami sendiri. Ya itu nurut. Setelah saya terima duit, terus saya mau pakai saya enak, bukan uangku. Oh no, itu uang dari Tuhan Yesus. Kita harus tanya, buat apa? Itu namanya kita menghargai pemberian Tuhan. Dan benar, Tuhan tunjukkan lakukan ini, beli ini, bikin ini. Saya lakukan. Jadi, percayalah. Jangan melihat, oh Jumat besar, gitu. Saya enggak. Jumat seberapa ya Tuhan kirim jauh, udah lah. Enggak ada saya bilang, oh target sekian, oh, Tuhan Yesus ditargetin. Enggak usah. Mau dikasih berapa? Oh, kamsia Tuhan, kamsia. Mutar coba, wah, no, jauh. Saya mengikut Tuhan Yesus, mau memberitakan firman Tuhan, bukan cari duit. Duit Tuhan beri, fakta. Makanya jadi pelayan Tuhan jangan karena duit, jangan. Melayani Tuhan pasti ada duit, gitu. Saya pergi kemana-mana, gak harus ada duit, enggak. Boleh tanya teman, uangnya ngepas pergi. Sampai suatu saat sudah gak punya duit lagi, tidur di hotel Perko. Boleh tanya, saksinya pada masih hidup semua. Apa itu hotel Perko? Emper toko. Yang tokonya terang, wah enak ini. Tidur gelar di situ apa? Koran. Sampai anjirnya datang, Pak, tenang Pak. Kita mau nginep hotel gak punya duit Pak. Nanti Pak kalau udah ngantuknya hilang, pulang saya Jakarta. Oh iya Pak, iya Pak. Iya salami. Teman-teman tahu semua, ikut. Ya, jadi segala sesuatu Tuhan atur, ya atur. Jadi yang tadi saya bilang, pikirkan perkara-perkara yang di atas. Coba baca. Filipi 3 ayat 1 sampai 2. Akhirnya saudara-saudaraku, bersukacitalah dalam Tuhan. Menuliskan hal ini lagi kepadamu tidaklah berat bagiku dan memberi kepastian kepadamu. Hati-hatilah terhadap anjing-anjing, hati-hatilah terhadap pekerja-pekerja yang jahat, hati-hatilah terhadap penyunat-penyunat yang palsu. Ya, di sini Tuhan ajarkan supaya kita hati-hati. Ya, kita diberkati hati-hati. Jangan sampai, ya, kita salah, ya, memakai uang yang Tuhan sudah beri, ya, dan memberi kepastian kepadamu. Jadi ada kepastian. Tadi saya sampaikan, kalau sudah Tuhan sampaikan itu, ya harus kita lakukan. Mungkin nggak sesuai, tapi nggak apa-apa, ya udah memang begitu ngikut Tuhan Yesus. Rencanamu bukan rencanaku, ya kan? Waktumu bukan waktuku. Yang penting ikutin saja. Saya percaya saudara nggak akan bakal kecewa kan? Sampai kapanpun nggak akan bakal kecewa. Asal ikut saja. Tapi masalah ada, jangan terus mulus. Nah, Tuhan nggak pernah janji begitu kok. Ya nggak pernah ya. Bersabar, kita justru dibilang bersabar sampai Yesus datang. Amin. Bersabar. Nah, ayatnya saya agak lupa nih, coba. Ya, Yakobus, ya.
Ya, Yakobus 5 ayat 7. Karena itu, saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan musim semi. Ini. Tuntutannya kita harus sabar. Sabar, subur. Yang ora sabar, cepat mlebu kubur. Iya kan? Itu sabar. Tuhan juga ajarkan kita sabar. Ya. Menunggu sampai kedatangan Tuhan. Kapan itu? Ya nggak tahu. Yang penting kita jaga-jaga, bersiaga. Jangan sampai kita lalai. Jangan kerja aja terus, ya, bekerja terus, ya. Karena semua itu ada musimnya. Ada musim menabur, menanam, menabur. Ada musim menuai. Makanya semua itu harus menabur. Ya, saya juga tabur. Cuma saya nggak pakai ngomong-ngomong, tabur. Buat apa? Ngomong-ngomong juga dikenal orang, dilihat orang, gak perlu. Wong yang ngupain, yang ganti juga Tuhan Yesus kok. Mana ada? Gak ada orang bilang tuh diupain, enggak. Lebih baik Tuhan yang ngupain. Tuhan kalau ngupain itu lah, tublok, ya sampai ya kita merasakan bagaimana. Jadi nggak ada jeripayah kita dalam Tuhan. Semua ada hitungannya. Tuhan beri balik. Di situ namanya saudara menabur juga. Kan dengan gereja nggak diupai, nggak apa. Tunggu. Tuhan melihat ada upahnya pada waktunya. Yang saudara nggak nyadar tuh. Kok Tuhan kasih ya? Itu ya waktu Tuhan. Jadi di tahun ini kita harus rubah cara berpikir ya, dengan paradigma yang baru. Kita lakukan yang di depan bersama Tuhan Yesus. Yang belakang udah berlalu kok. Yang penting kita selalu melakukan perbuatan yang baik-baik. Saudara, hari-hari kalau saya ketemu orang, ya, saya pasti bicara nama Yesus. Ya. Saya tidak suruh orang bertobat, saya hanya memberitakan. Ya. Soal pertobatan itu urusannya Tuhan. Yang penting saya beritakan nama Tuhan, kebesaran Tuhan, kuasanya Tuhan. Ya, Yesus memang segala-galanya. Ya, nggak usah khawatir, nggak bakal kalau saudara beritakan terus dihajar orang, nggak. Kecuali maksa-maksa. Makanya nggak ada paksaan. Ya, jangan maksa orang. Kita cerita kok, cerita. Dia nggak mau dengar, ya udah. Nah, kalau dia nanggepin, lah ya itu terus kita masuk. Ya, lebih dalam, lebih lanjut ya. Jadi jangan kita jemu-jemu berbuat baik. Galatia 6 ya, ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Ya. Jelas kan? Galatia 6. Itu di sini dikatakan bagaimana janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Kalau orang dunia bilang apa? Lu baik sama gua akan baik sama lu 3 kali lipat, 3 atau 5 kali
Kalau kita anak Tuhan Yesus bukan begitu. Lu nggak berbuat baik sama gua tetap berbuat baik sama lu. Itu lain, paradigmanya lain, cara pikirnya lain, ya kan? Kamu nggak anggap rapopo, gitu. Karena yang saya lakukan ini kemuliaan nama Tuhan. Itu lakukan aja. Ya, kan sampai kita nggak melakukan hal-hal yang ya kurang baik, tidak baik, lakukanlah yang baik-baik. Orang akan melihat, oh anak Tuhan begini. Kalau yang nggak baik, bilang ikut Yesus, gitu, ya kan? Nggak enak kalau begitu. Kalau baik, pantes, lawang ikut Yesus sih. Jadi kelakuannya benar, betul kan? Gitu. Kalau kita lihat Mazmur 126 ayat 5 dan 6 ya. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Orang yang berjalan maju dengan menangis sambil menabur benih pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Haleluya, haleluya. Bilang apa? Orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Artinya apa? Wah Tuhan, ini nggak mau ini. Tapi karena kau perintah, saya lakukan. Rubah. Oke, sukacita, pergi. Tabur. Ya kan? Perintahmu Tuhan. Bukan. Banyak perintah Tuhan. Baca Alkitab. Kalau saya ngomong nanti nggak enak ya. Baca tahu. Terus dikatakan akan menuai dengan sorak-sorai. Ya itu bersorak-sorai. Orang sampai heran. Ini saya alami. Tapi ya, saya nggak pernah ngeluh. Saya lakukan. Mau pergi kemana, saya lakukan. Suruh kemana, saya jalani. Karena saya tahu apa yang saya punya, dia punya. Saya disuruh pergi tapi nggak ada duit, saya jual. Punya mobil waktu itu 2. Habis jual mesin, jual apa semua, mobil 2. Karena Tuhan suruh, saya jual 1 pakai modal. Apa akhirnya? Saya terima yang tidak pernah saya pikirkan, tidak pernah saya doakan, tidak pernah saya impi-impikan. Saya alami semua. Sebenarnya juga bisa sama. Tuhan nggak pernah pilih-pilih kasih, enggak. Tuhan melihat apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Bukan ngomong tok. Orang yang berjalan maju dengan menangis, orang kalau menabur itu kan begitu, ya kan? Ini berjalan maju, ya. Nabur terus. Jadi bukan terus mundur, enggak. Memang kalau di mana-mana ya orang menabur mundur. Oke, maju lagi. Jangan termundur, maju terus. Pasti, ini dibilang pasti pulang dengan sorak-sorai sambil membawa berkas-berkasnya. Wah, macam-macam dibawa semua. Saudara mau mengalami berubah paradigma di tahun ini. Lakukan. Mudahnya percaya. Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini Tuhan sudah mengajar banyak pada kami. Mencapai tujuan. Bahwa nanti kita pada waktu Engkau panggil kami semua dalam keadaan yang sukacita. Modalnya hanya satu, percaya.
Terima kasih Tuhan Yesus. Dengan percaya yang kami bawa, Kau akan memberkati kami juga. Karena dalam kami melakukan segala sesuatu yang Kau perintahkan, tidak ada yang sia-sia. Apapun yang kami sampaikan, apa keluarkan, Tuhan akan ganti berlipat-lipat kali ganda. Yang tidak kami pikirkan, yang kami bayangkan, itu yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Engkau Allah, Engkau Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang luar biasa. Yes. Walaupun apa yang terjadi, kami tetap jalani bersama Engkau Tuhan Yesus. Bagi kami, hidup untuk Yesus, mati adalah keuntungan. Itu Tuhan. Sekali Yesus, tetap Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah anak-Mu bisa menerima firman ini, direnungkan, dan dilakukan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, mengucap syukur, berterima kasih. Haleluya. Amin. Saudara, kita semua mempersiapkan diri, hati untuk masuk di dalam perjamuan kudus. Sebelum kita makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus, marilah kita berdoa masing-masing. Berdoa minta ampun untuk semua dosa kesalahan yang sudah kita lakukan, agar perjamuan ini menjadi berkat saudara semua. Percayalah, Tuhan akan sembuhkan semua sakit penyakit. Tuhan akan buka jalan, karena Dia adalah jalan itu. Mari berdoa masing-masing. Oh Ramata Sakara Lavara Sigara Lavara Sakara. Yesus, Yesus. Ampuni Tuhan dosa kesalahan kami. Kami mau makan dan minum tubuh dan darah Tuhan Yesus. Biarlah jadi berkat kami masing-masing. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mau masuk dalam perjamuan ini. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, ya. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dalam nama Yesus. Haleluya. Kita angkat bawang di tangan kanan tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan
lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan yang atasnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dalam nama Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih. Inilah tanda persekutuan Engkau dengan kami masing-masing. Kami percaya. Kami percaya. Engkau selalu menyertai kami. Engkau adalah Immanuel. Immanuel. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang sudah Engkau berikan kepada kami semua masing-masing. Terima kasih. Kami tidak bisa membalas apa-apa. Hanya satu, yaitu menurut apa yang Kau perintahkan. Hanya itu balasan kami. Ajar kami selalu taat apa yang Kau perintah, sesuai dengan keberadaan kami masing-masing. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagimu Tuhan. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih. Terima kasih. Engkau baik, sungguh baik, teramat-amat sangat-sangat baik Tuhan Yesus kepada kami masing-masing. Kami mau taat. Kami mau taat. Selama kami di dunia, kami taat akan segala perintah-perintah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Lihat anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus. Apa kesulitannya saat ini? Mungkin tubuhnya sakit. Ada sakit penyakit Tuhan. Engkau Allah penyembuh. Engkau Yehovah Rafa. Tolong sembuhkan Tuhan Yesus. Kasihani mereka. Kasihani mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau anak-anak-Mu yang saat ini punya masalah persoalan, keluarga, rumah tangga, ekonomi, atau apapun, Tuhan, buka jalan, karena Engkau adalah jalan itu sendiri. Keluar dari segala masalah. Engkau bawa mereka ke tempat banyak susu dan madu. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selama
Saudara, mari kita akhiri cobaan kita pada pagi hari ini. Mari saudara, kita terima berkat dari Tuhan Yesus. Kita angkat kedua tangan kita dengan sikap menerima, ya, sikap menerima. Hai, warabat kasakara lapatasin dididiga, oh iya warabat kasala warabatasin didididiga. Kekasih Tuhan, terimalah berkat, kasih, damai sejahtera dari Allah Bapa di dalam Anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus. Pertolongan, penghiburan, serta kuasa dari Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berlibur. Tuhan menyertai saudara semua. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Ibadah telah selesai. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita semua.